Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menangis sejadi-jadinya saat mendengar kabar Abu Nawas tutup usia. Padahal selama ini Abu Nawas terkenal dengan sifat jenaka dan konyol. Bahkan pada awalnya Imam Syafi'i enggan untuk menyolati jenazah Abu Nawas. Lalu gerangan apakah yang membuat Imam Syafi'i menangis? Berikut kisah Abu Nawas saat meninggal dunia. Tokoh Abu Nawas hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i kurang suka dengan sifat Abu Nawas yang dianggapnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Suatu ketika, kabar tentang kematian Abu Nawas menyebar ke seluruh negara Irak. Kabar tersebut membuat gempar semua orang, termasuk Raja Harun ar-Rasyid. Sebagai kawan dekat Abu Nawas, Raja Harun ar-Rasyid merasa sedih dan begitu kehilangan. Tapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Syafi'i, beliau sama sekali enggan untuk ikut menyolatkan jenazah Abu Nawas. Sementara di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul melayat jenazahnya. Ketika proses pemandian jenazah hendak dilakukan, salah seorang warga menemukan secari kertas di dalam kantong baju Abu Nawas. Pada kertas itu berisi tulisan syair Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Inilah isi syair tersebut. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan. Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan dengan segala kerendahan dan kehinaan. Kalau sudah kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Lalu kertas itu dibawa salah satu warga ke rumah Imam Syafi'i. Orang itu menjelaskan kepada Imam Syafi'i bahwa kertas tersebut ia temukan di kantong baju Abu Nawas saat akan memandikan jenazahnya. Begitu membaca syair terakhir yang dibuat oleh Abu Nawas, maka menangislah Imam Syafi'i sejadi-jadinya. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Abu Nawas dan segentong air. Al-Kisah. Kali ini Baginda Raja berencana akan berburu di hutan. Baginda Raja memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dari cara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas membantu membawa perbekalan dan dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas memilih gentong tempat wadah air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang yang kecil. Hai Abu Nawas, kenapa kau pilih barang bawaan yang paling berat? Tanya Baginda Raja penasaran. Nanti Paduka Raja juga akan tahu sendiri, ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Dan selama perjalanan, tentunya Abu Nawas menjadi orang yang paling terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Karena perjalanan yang cukup jauh, rombongan memilih berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaga, dan tentunya Abu Nawas menjadi orang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum.
Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya, sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan depan. Melihat hal itu, Baginda Raja tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hatinya. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan para pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dalam waktu tidak terlalu lama, Abu Nawas sudah berada di hadapan Baginda Raja. "Hai, apa kabar Abu Nawas? Sudah lama kau tidak kemari. Apakah aku harus memanggil lebih dulu untuk melepaskan rasa kangenku padamu?" sapa Baginda berbasa-basi. "Kalau Baginda memanggil hamba, pasti ada apa-apanya," ucap Abu Nawas menyindir Baginda Raja. "Benar Abu Nawas, aku dan para menteri yang ada di sini hendak mengajakmu bermain-main sebentar. Santai saja, sekedar untuk menghilangkan stres. Namun demikian, yang namanya permainan tentu saja ada hadiah dan hukumannya. Barang siapa yang bisa melaksanakan perintahku akan dapat hadiah. Sebaliknya, yang gagal tentu saja akan mendapat hukuman." "Apa hadiahnya Baginda Raja? Dan apa pula hukumannya?" tanya Abu Nawas tak sabar lagi mendengarnya. "Hadiahnya sekantung uang dinar emas. Tapi kalau gagal, hukumannya membersihkan kandang kuda selama 3 bulan. Bagaimana? Sesuai kan?" "Oke, perintah Baginda siap hamba laksanakan." "Kalau begitu, dengar dan camkan. Perintahku ini berlaku pada siapa saja yang berada di sini, tidak terkecuali. Begitu aku ucapkan perintah, dalam hitungan detik kalian harus melaksanakan. Barang siapa yang gagal, hukuman membersihkan kandang kuda siap menanti. Bagaimana? Bisakah dimulai sekarang?" "Siap," ujar para menteri serempak. Abu Nawas agak terlambat mengucapkan kata siap. Si cerdik ini mulai mencium gelagat tidak beres dari permainan ini. Abu Nawas mulai waspada. "Semua jongkok," Baginda memberi perintah dan aba-aba. Segera semua yang hadir di balairung istana berjongkok menuruti perintah Baginda Raja. "Sekarang tengkurap." Abu Nawas dan para menteri seketika tengkurap bersama-sama. "Berdiri." Para menteri dan Abu Nawas langsung berdiri. "Dilarang menginjak karpet." Abu Nawas celingukan. Lantai balairung istana tidak ada yang kosong dari karpet. Semua dilapisi karpet. Para menteri yang memang sudah diatur sebelumnya menuju ke tempat masing-masing. Ada yang naik di atas meja, di atas almari, bergantungan di rantai lampu, dan ada pula yang memeluk erat pilar istana. Pokoknya tidak ada lagi tempat yang lowong buat Abu Nawas. Dalam sekejap Abu Nawas berpikir keras. Dia harus menemukan akal. Kalau tidak demikian, hukuman membersihkan kandang kuda sudah menanti di depan mata. Tahu sendiri kan baunya kandang kuda. Tidak pakai lama, tiba-tiba Abu Nawas meloncat ke punggung Baginda. Dalam hitungan detik,
Abu Nawas sudah berada di gendongan Baginda Raja. Baginda berteriak-teriak kegelian, "Lepaskan Abu Nawas, lepaskan!" teriak Baginda sembari berusaha keras melepaskan pelukan Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak mau melepaskan cengkramannya. Semakin Baginda menarik tangan Abu Nawas, semakin kuat Abu Nawas mencekram Baginda Raja. "Lepaskan Abu Nawas, lepaskan! Aku menyerah kalah." Pungkas Baginda menyudahi lelucon yang konyol itu. Dan mau tak mau, Baginda harus merelakan sekantong uang dinar emas jatuh ke pelukan Abu Nawas. Suatu hari Abu Jahil meminjam kuali milik Abu Lara, tapi sudah hampir 2 minggu tidak dikembalikan jua. Karena butuh, Abu Lara datang ke rumah Abu Jahil untuk mengambil kualinya. Beberapa hari kemudian, Abu Lara menemukan sebilah pisau di dalam kuali. Ini pasti milik Abu Jahil, pikirnya. Dengan maksud baik, Abu Lara mengembalikan pisau itu ke empunya. Namun maksud baik itu disikapi lain oleh Abu Jahil. "Gara-gara pisauku tertinggal di rumahmu, aku jadi kehilangan 2 ekor ayam," ujar Abu Jahil berang. "Seandainya pisau itu segera kau kembalikan, aku pasti dapat membunuh musang itu. Jadi aku tidak bakal kehilangan 2 ekor ayam." Abu Lara kebingungan mendengar cerita aneh itu. Padahal siapa yang salah menaruh pisau di dalam kuali? "Kau harus bertanggung jawab. Gara-gara keteledoranmu, aku jadi kehilangan 2 ekor ayam. Sekarang kau harus bayar ganti rugi padaku." Karena takut, Abu Lara menuruti permintaan Abu Jahil. Namun setelah itu, Abu Lara mengadu kepada Abu Nawas. Mendengar pengaduan itu, Abu Nawas naik pitam. "Kau harus balas perlakuannya," kata Abu Nawas. "Dia harus diberi pelajaran agar tidak sewenang-wenang kepada orang lemah seperti dirimu." Sembari berkata begitu, Abu Nawas mengemukakan sebuah rencana. Abu Lara hanya manggut-manggut saja menuruti gagasan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, penduduk Baghdad dikejutkan dengan berita besar. Abu Lara tiba-tiba gila. Segala tabib telah didatangkan, tapi tak satu pun yang bisa menyembuhkannya. Abu Nawas membawanya ke istana menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda Raja Harun ar-Rasyid terhenyak melihat kedatangan Abu Nawas dan Abu Lara. Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa Abu Lara tiba-tiba jadi gila? Barangkali kau tahu penyebabnya," tanya Baginda kepada Abu Nawas. "Ini gara-gara Abu Jahil," jawab Abu Nawas memotong pertanyaan Baginda Raja. "Dialah yang menyebabkan Abu Lara menjadi gila. Lebih baik Baginda Raja panggil saja Abu Jahil ke sini, biar hamba buktikan kalau dia yang menjadi penyebab kegilaan Abu Lara." Baginda Raja pun segera mengutus pengawalnya untuk memanggil Abu Jahil ke istana. Dalam waktu singkat, Abu Jahil sudah hadir memenuhi panggilan Baginda Raja. "Abu Jahil, apa benar kau penyebab Abu Lara menjadi gila?" tanya Baginda Raja. Abu Jahil tertegun sejenak. Dia heran dengan tuduhan itu. "Apa dasarnya hamba dituduh menjadi penyebab kegilaan Abu Lara?" tanya Abu Jahil sambil geleng-geleng kepala. "Gara-gara kualinya kau pinjam berhari-hari, dia tidak bisa menanak nasi. Karena itu dia hanya makan dedaunan saja. Akibatnya dia menjadi gila seperti sekarang ini," sambar Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penuturan Abu Nawas, Abu Jahil tertawa terbahak-bahak.
Apa hubungannya kuali dengan sakit gila? Kalau tidak ada kuali, Abu Lara bisa menanak nasi dengan gantang atau lainnya. Masa karena tidak ada kuali, dia tidak bisa menanak nasi? Lagi pula, mana ada orang tidak makan nasi jadi gila? Apa tidak ada cerita lebih lucu lagi? Kata Abu Jahil. Ada, potong Abu Nawas cepat. Hanya gara-gara pisau ketinggalan di periuk tetangga. Ada orang yang tidak bisa membunuh musang. Akibatnya, tetangganya itu disuruh membayar ganti rugi karena 2 ekor ayamnya mati dimakan musang. Apa tidak ada alat lain untuk membunuh musang? Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa penasaran. Dia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Siapa yang berbuat seperti itu, Abu Nawas?" "Tanyakan saja pada Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Apa? Abu Jahil yang berbuat seperti itu?" Baginda berpaling ke arah Abu Jahil. Abu Jahil hanya menundukkan kepala karena ketakutan. Akhirnya Abu Lara yang tampil menjelaskan segalanya. Dia menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir. Mendengar penuturan Abu Lara, kini giliran Baginda Raja yang tertawa terbahak-bahak. "Jadi ternyata kau tidak gila, Abu Lara," celetuk Baginda dengan senyum yang menyeringai. "Mana ada orang gila bisa bercerita seruntut itu? Pasti Abu Nawas yang mengajarimu," tanya Baginda Raja. "Betul Baginda," jawab Abu Lara. "Tanpa akal Abu Nawas, Baginda pasti tidak tahu kalau ada hambanya yang sewenang-wenang seperti Abu Jahil." "Oh, kalau Abu Jahil itu urusanku nanti," celetus Baginda Raja. "Sekarang kalian pulanglah, biar Abu Jahil kerja di sini dulu untuk membantu pegawaiku membersihkan kandang kuda. Mungkin 5 bulan cukup untuk menyiksanya." Abu Nawas dan 9 ekor keledai. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk santai, kemudian datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung. "Hai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar itu. "Pekerjaan apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku," kata saudagar itu. "Oh, itu sih pekerjaan mudah, Tuan," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku. Awas, jangan sampai ada yang hilang." "Jangan khawatir Tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar itu pulang terlebih dahulu, sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai. Kemudian dia pun pergi berjalan. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya, dan dia pun kaget. Ternyata keledainya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat ada 9 ekor? Kenapa hilang 1? Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dan mencari keledainya yang hilang. Ia mencari ke sana kemari, namun tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata keledainya utuh 9 ekor.
Berarti tadi aku salah menghitung, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggangi keledainya dan menggiring semua keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlah keledainya menjadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai, pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas turun dari punggung keledainya, lalu menghitungnya kembali. Anehnya jumlah keledai menjadi utuh 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 ekor keledainya. Sekarang aku mau melihat bagaimana seekor keledai bisa hilang, ucap Abu Nawas. Namun usahanya sia-sia. Setelah menunggu lama, jumlah keledainya tetap berjumlah 9 ekor. Abu Nawas pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat Abu Nawas di atas punggung keledai, ia mencoba menghitung lagi jumlah keledainya. Sungguh aneh, jumlahnya menjadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ucap Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan, sapa kakek tua. Aku heran dengan keledai-keledai ini, balas Abu Nawas. Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang, lalu muncul kembali, lanjut Abu Nawas. Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlah keledaimu," kata kakek tua itu. Nawas turun dan kembali menghitungnya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu. Jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tua. Abu Nawas mengikuti kata kakek tua tadi dan segera melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiring. Jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong pada si kakek tua. "Lihatlah kek, aku tidak berkhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua kembali tertawa. Abu Nawas seketika kembali menyadari kelalaiannya. Ternyata sepandai-pandainya orang atau secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Suatu hari Abu Nawas mendapatkan hadiah berupa cincin berlian dari Sultan Harun ar-Rasyid. Kepada para tetangganya, cincin itu selalu dipamerkan. Bahkan kemanapun ia pergi, selalu dipakainya pada jari manis kanannya. Dari jauh cincin berlian itu tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya. Ketika Abu Nawas berjalan di depan rumah seorang saudagar permata, cincin itu memukau perhatian si saudagar. Belum pernah rasanya permata semacam itu dilihatnya. Harganya kira-kira 10.000 dinar. Taksirnya dalam hati, "Hai Abu Nawas, singgahlah barang sebentar kemari," panggilnya dari depan pintu rumah. Ketika Abu Nawas mendekat,
Saudagar itu segera menyongsongnya dengan wajah berseri-seri. "Bagaimana engkau membeli cincin yang begitu bagus?" tanya saudagar itu seraya mengamat-amati cincin permata di jari manis kanan Abu Nawas. "Hadiah dari Baginda Sultan Harun ar-Rasyid," jawab Abu Nawas bangga. Jawaban itu menguatkan dugaannya bahwa permata itu memang amat berharga dan bukan barang palsu. "Aku bersedia membelinya dengan harga mahal," bujuk saudagar itu. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Siapa tahu cincin itu dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja, maka uangmu dapat kau belikan apa saja," ujar saudagar itu menakut-nakuti. "Aku bersedia membayarmu 3.000 dinar," sambungnya. Abu Nawas orang yang pandai, tak gampang terbujuk, apalagi tertipu. Ia tahu bahwa harga cincin itu kira-kira 10.000 dinar. Tawaran itu didiamkannya saja. Dari saku bajunya dikeluarkan sapu tangan, lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin bergemilaulah berlian itu. "Abu Nawas, dengarlah, modalku seluruhnya berjumlah 4.000 dinar. Baiklah, seluruh uangku yang 4.000 dinar aku bayarkan kepadamu. Boleh kan?" tawar saudagar itu. "Mana boleh, permata yang begini indah hanya kau hargai 4.000 dinar, sahut Abu Nawas hendak melangkah pergi. "Tunggu dulu Abu Nawas," cegah saudagar itu. "Jika aku punya uang lebih dari itu, akan kuberikan kepadamu semuanya. Barangkali 2-3 hari lagi akan kubawakan engkau uang 5.000 dinar. Karena itu jangan kau jual cincinmu kepada orang lain." Abu Nawas hanya senyum-senyum saja lalu pergi. Cincin itu memang tak pernah lepas dari jari manis kanannya. Ketika tidur malam harinya, cincin itu tetap tersunting di jari. Malam itu Abu Nawas bermimpi. Dalam mimpi itu saudagar datang membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu Abu Nawas tergiur. Tanpa pikir panjang diterimanya uang sebanyak itu. Lalu diberikannya cincinnya. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Lalu menari-nari, bahkan berjingkrak-jingkrak, tangannya bertepuk-tepuk, kakinya menghentak-hentak, kepalanya bergoyang ke kiri ke kanan, pinggulnya meliuk-liuk, sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Tiba-tiba gedebuk, Abu Nawas terjatuh. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidur ke lantai. Ia terjaga, jidatnya terasa nyeri karena terantuk lantai. Ia tersadar dari mimpinya. Yang pertama-tama dilakukannya ialah mengamat-amati cincin pada jari manis kanannya. Oh, masih ada, pikirnya. Ia merasa heran mengapa cincin itu masih tetap tersunting di jarinya. Padahal uang pembayaran dari saudagar permata itu sudah diterimanya. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu, bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya, bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya. Diceritakanlah perihal mimpinya itu. "Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar. Tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya," katanya dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya. "Kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu," pikirnya. "Bukankah aku sudah membayarnya? Bahkan
Abu Nawas pun mengaku telah menerima uang pembayaran dariku. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dengan napas terengah-engah ia tiba di rumah Abu Nawas. Abu Nawas, ujarnya, mana cincin berlian yang sudah kubeli? Tapi, sahut Abu Nawas tersendat. Jangan pura-pura lupa, Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar, bukan? Kata saudagar itu sambil telunjuknya pada dada Abu Nawas. Ya betul, ujar Abu Nawas. Tapi ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genapilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata itu pemberian Sultan Harun ar-Rasyid, serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Raja. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda. Baiklah, aku tambah 1.000 dinar nanti, setelah Baginda mengakui cincin itu berasal pemberian Baginda kepadamu, sahut saudagar itu. Aku berganti pakaian dulu, lantas kita berangkat bersama-sama ke istana, kata Abu Nawas sambil masuk ke dalam kamar. Dengan mengenakan pakaian yang paling bagus, Abu Nawas menemui lagi saudagar itu. Kita berangkat sekarang, ajaknya. Hei, mengapa jari manis kamu kau balut dengan sapu tangan putih? Tanya saudagar seraya menunjuk jari manis kanan Abu Nawas. Jari itu terbalut kain tebal. Engkau memperingatkan aku kemarin agar aku berhati-hati, karena penjahat yang melihat permata ini mungkin akan merampasnya, kata Abu Nawas. Betul-betul, kata saudagar itu membenarkannya. Keduanya bergegas berangkat ke istana. Sementara itu, Sultan Harun ar-Rasyid ketika itu baru saja memasuki Balairung. Ketika kedua orang itu tiba di istana, Baginda menunda acara perbincangan dengan para pejabat tinggi, lalu memanggil Abu Nawas dan saudagar itu agar menghadap. Baginda, kami bersama saudagar permata ini menghadap Baginda karena ada sesuatu hal yang hendak kami sampaikan. Cincin permata hadiah dari Baginda beberapa hari yang lalu kepada saya akan saya jual kepada saudagar permata ini, kata Abu Nawas. Mengapa hendak kau jual? Tanya Sultan dengan nada marah. Itu hak saya, Baginda, jawab Abu Nawas. Bukankah cincin ini yang telah Baginda berikan sebagai hadiah kepada saya? Sultan terkejut melihat cincin yang tersunting di jari Abu Nawas. Lebih-lebih saudagar itu, matanya terbelalak dan mukanya pucat seketika. Betapa tidak, cincin yang tersunting di jari manis Abu Nawas tersebut dari tembaga, sedangkan permatanya tidak berkilau sama sekali karena hanya pecahan gelas belaka. Bukan itu yang hendak saya beli, seru saudagar itu, tapi cincin permata berlian pemberian Baginda. Inilah cincin hadiah dari Baginda itu, kata Abu Nawas. Kalau kau tidak percaya, mohonlah kesaksian Baginda. Dalam hati Sultan tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas, pikirnya. Betulkah cincin tembaga permata pecahan kaca itu hadiah dari Baginda kepada Abu Nawas? Sembah saudagar itu. Betul, jawab Sultan Harun ar-Rasyid. Memang itulah cincin pemberianku. Saudagar itu gemetar. Nah, bayarlah sekarang 1.000 dinar seperti kesanggupanmu tadi, kata Abu Nawas. Tapi engkau harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Tugas Baginda memerintahkan saudagar itu membayarnya. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar. Tanpa berkata suatu apapun, diberikannya uang
itu kepada Abu Nawas, lalu pergi. "Hai, tunggu dulu," seru Abu Nawas. "Ini cincin permata yang sudah kau beli." Saudagar itu tak mau menoleh. Abu Nawas berhasil bikin ikan bisa terbang. Beberapa hari terakhir raja begitu gembira. Baginda Raja dihadiahi seekor ikan yang indah dari seorang sahabat yang berada di negeri seberang. Ikan tersebut dilepas dalam kolam dalam istana. Keberadaan ikan ini membuat hati Baginda Raja merasa terhibur. Saat merasa jenuh, sang raja duduk di dekat kolam sambil memandangi ikan yang cantik itu. Lama-lama rasa bosan pun muncul dari sang raja. Dalam pikiran pun mulai menghayal hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Andaikan ikan ini bisa terbang, pasti lebih asyik, pikir Baginda Raja. Hayalan Baginda Raja ini pun dicetuskan kepada seorang menteri yang selalu setia mendampinginya. "Wahai menteri, apakah mungkin ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja. "Mohon ampun yang mulia, saya kira itu sesuatu yang mustahil Paduka. Ikan tidak ada sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimana dengan orang-orang sakti? Apakah mereka bisa membuat ikan ini bisa terbang?" tanya Baginda Raja. Namun lagi-lagi menteri menolak hayalan Baginda Raja dengan alasan habitat ikan ada di air, tidak mungkin bisa terbang seperti burung. Mendengar jawaban menterinya itu, Baginda Raja hanya terdiam sambil sesekali menarik napas dalam. Tentu saja menteri tidak ingin melihat rajanya kecewa dan bersedih. Ia pun memiliki ide untuk memecahkan kebuntuan obrolan itu. "Yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Dia kan terkenal cerdik. Kita suruh saja dia membuat ikan Paduka bisa terbang," usul sang menteri. Usulan itu dianggap masuk akal oleh sang raja. Ia pun meminta menterinya segera memanggil Abu Nawas. "Betul juga katamu itu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada perintah untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberikan hadiah 1.000 dinar untukmu," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas terkejut. Uang yang ditawarkan begitu banyak dari biasanya. Tanpa berpikir lagi, Abu Nawas mengiyakan permintaan raja. "Siap Paduka, hamba siap melaksanakan perintah Paduka," kata Abu Nawas penuh semangat. Baginda Raja pun menjelaskan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Begitu juga Abu Nawas tergiur dengan hadiah besar tanpa peduli dengan apa yang akan diperintahkan raja. Baginda Raja pun mengajak Abu Nawas menuju kolam taman istana. "Kamu lihat ikan dalam kolam itu. Aku ingin ikan itu bisa terbang," perintah Baginda Raja. Sontak Abu Nawas pucat pasi dan berkeringat dingin atas titah Baginda Raja. Permintaan Baginda Raja itu tidak mungkin bisa terjadi. "Maksud yang mulia, saya membuat ikan ini bisa terbang," tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mengiyakan, membuat Abu Nawas makin ketakutan. Sebab bukan lagi hadiah yang banyak yang terlintas di pikirannya, tapi hukuman yang akan didapatnya. Sebab sebelumnya raja akan selalu menyiapkan hukuman bila Abu Nawas gagal melaksanakan perintahnya. "Kenapa diam Abu Nawas? Kamu kan sudah menyanggupi. Ingat Abu Nawas,
kamu gagal, hukuman menantimu. Ayo lakukan tugasmu, desak Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka, berilah hamba waktu seminggu untuk menyelesaikan tugas ini Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun memberikan waktu seminggu sesuai penawaran Abu Nawas. Abu Nawas pun diminta pulang. Namun tugas raja ini membuat Abu Nawas banyak merenung, meratapi hukuman yang menunggunya. Karena tidak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterima. Di tengah kebuntuan itu muncul ide cemerlang, membuat Abu Nawas kembali sumringah. Abu Nawas pun bergegas menuju istana Baginda Raja dengan memegang kertas kecil mirip sayap. Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Tentu Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Keduanya pun menuju kolam taman istana, tempat ikan berada. Mendapatkan kabar Abu Nawas sudah siap membuat ikan peliharaan raja bisa terbang, membuat para menteri heboh. Luar biasa Abu Nawas, pasti dia mempunyai ilmu sihir, celetuk salah satu menteri. Setelah tiba di kolam, Abu Nawas segera mengangkat ikan dan menempelkan kertas berbentuk sayap ke tubuh ikan tersebut. Hei Abu Nawas, untuk apa itu? Tanya Baginda Raja. Ini Paduka, ini adalah sayap ajaib Paduka. Hewan apapun kalau ditempel dengan sayap ini pasti bisa terbang, jawab Abu Nawas. Pernyataan Abu Nawas membuat yang hadir di istana merasa takjub. Saat semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas langsung melemparkan ikan ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang. Tidak beberapa lama, ikan itu langsung mengarah ke tanah hingga menghantam batu. Ikan itu pun akhirnya mati. Melihat apa yang dilakukan Abu Nawas membuat Baginda Raja murka. Hei Abu Nawas, bukan saja telah gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau sudah membuat ikanku mati, hardik Baginda Raja. Tunggu dulu Paduka yang mulia, bukankah Paduka sudah melihat sendiri bagaimana ikan itu tadi sudah terbang ke atas, timpal Abu Nawas. Betul, tapi ikan saya jatuh dan mati, protes Baginda Raja. Iya, itu bukan salah saya yang mulia. Yang mulia hanya memerintahkan membuat ikan itu terbang, tapi yang mulia tidak memerintahkan mengajari ikan itu agar mendarat dengan selamat, ilah Abu Nawas. Raja pun hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kecerdikan Abu Nawas. Kali ini raja mengalami dua kerugian. Pertama, harus membayar hadiah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Yang kedua, ikan kesayangannya mati. Abu Nawas pun pulang dengan membawa 1000 dinar. Al-Kisah, suatu ketika Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak diurus. Di saat dirinya asyik melihat-lihat pohon di dalam kebun, tiba-tiba ada suara menghardik. Ngapain kau masuk kebunku? Ujar seorang lelaki yang oleh penduduk setempat berjuluk Tuan Tanah. Apa? Abu Nawas kaget bukan kepala. Ini kebun milikku, jangan mengaku-ngaku ya, lanjut Abu Nawas dengan suara tak kalah kencang. Abu Nawas dan Tuan Tanah sama-sama kukuh mengklaim itu kebun miliknya. Kasus ini jelas ruwet, karena pemilik kebun kala itu tidak memiliki surat-surat tanda kepemilikan. Cara musyawarah dan mufakat tak bisa putus. Keduanya mengaku itu kebunnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana, ujar Baginda angkat tangan.
"Baik Baginda Raja," sambut Abu Nawas dengan ta'zim. "Persoalannya, siapa hakim yang akan menangani? Itu bukan perkara mudah. Biasanya urusan yang ruwet seperti ini menjadi pekerjaan Abu Nawas. Kini justru Abu Nawas sendiri yang berperkara. Jadi mesti dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini." Baginda Raja Harun ar-Rasyid akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas. Baginda yakin hakim ini akan memutuskan perkara ini dengan adil. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan biang kerok keruwetan ini. Baginda yakin klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Nah, untuk menguji kebenaran pengakuan atas klaim kebun itu, maka hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim. Tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik, sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Jujur, Abu Nawas tidak pernah menghitung berapa jumlah pohon yang ada di kebunnya. Begitu juga tuan tanah. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? "Bagaimana Anda mengakui itu kebun Anda, sementara Anda tidak kenal dengan kebun sendiri?" kata hakim. Tuan tanah menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Di tengah tekanan hakim itu, Abu Nawas masih sempat mengapungkan senyum di bibirnya. "Berapa lama Tuan Hakim tinggal di rumah yang Tuan miliki sekarang?" Abu Nawas balik bertanya. "Sejak beberapa tahun yang lalu," jawab hakim yang tak mengira akan mendapat balasan pertanyaan. Lalu Abu Nawas bertanya lagi, "Berapa jumlah genting di rumah Tuan?" Hakim ganti yang gelagapan. Ia tidak mampu menjawabnya. Hakim itu lalu berkata, "Kebenaran ada di pihakmu," katanya kepada Abu Nawas diiringi senyum kecut dan wajah pucat pasi tuan tanah. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu. Begitu hakim mengetuk palu memenangkan Abu Nawas, maka hukum dari Baginda Raja sudah pasti menanti. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah kecuali dengan satu orang, yaitu Abu Nawas," ujar hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Setelah itu tuan tanah langsung digelandang ke penjara. Enak saja mengaku-ngaku kebun milik orang lain. Abu Nawas dikalahkan untanya. Al-Kisah. Di negeri 1001 malam ada unta yang bisa bicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Iya, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat.
Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman, jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap, tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Tapi malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas di dalam tidur dengan nyenyaknya, sementara unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Ia mulai berpikir kalau terus begini pasti dia esok akan sakit dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya dengan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." "Benar juga," pikir Tuan Jambul. Ia pun mengizinkan. 1 jam lagi si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya Tuan Jambul tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam. Si majikan pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar, sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Tuan Jambul tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Tuan Jambul berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik, ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan santainya, "Saya kan berguru pada Tuan." Saat Abu Nawas ditanya tentang umur, Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan kepada Baginda Raja. Akan tetapi hari itu sebuah pemandangan langka terjadi. Abu Nawas datang ke istana kerajaan tanpa mendapat undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu. "Oh, ternyata engkau datang juga. Kebetulan aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu, Abu Nawas," kata Baginda tanpa basa-basi. Mendengar perkataan rajanya itu, Abu Nawas menjadi senang bukan kepala, karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya. "Wahai Baginda, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda Raja. Sebentar dulu.
ujar Baginda yang kemudian beranjak dari tempat duduknya. Begitu kembali, Baginda sudah berganti pakaian yang sederhana, layaknya rakyat biasa. "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas heran dan kaget. Abu Nawas merasa belum memikirkan sebelumnya jika Baginda ingin ke rumahnya. Istrinya pun tak ada di rumah. Abu Nawas berpikir, siapa yang menyiapkan hidangan untuk Baginda? "Intinya aku mau ke rumahmu," ujar Baginda dengan sedikit memaksa. Karena tidak ingin membantah perintah rajanya, akhirnya Abu Nawas mengiyakan ajakan Baginda tersebut. Tanpa ada pengawal, Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda tidak menyangka jika rumah Abu Nawas yang sangat sederhana, tak ada barang berharga di rumah itu. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Baginda," jawab Abu Nawas. "Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda Raja. Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud Baginda. Ia hanya berpikir sejenak. Abu Nawas menyadari permintaan Baginda tidak mungkin bisa ditolak. Setelah berpikir, akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan hanya dapat dipelajari dengan praktik. Baginda juga tidak keberatan menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya. Dengan demikian, malam itu Baginda tidak kembali ke istana. Baginda berencana menginap di rumah Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggosok-gosok sebuah kayu membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala. "Mengapa api itu engkau tiup, Abu Nawas?" tanya Baginda penasaran. "Agar panas dan lebih besar apinya, Baginda," jawab Abu Nawas. Setelah api itu membesar, Abu Nawas kemudian memasak sup. Setelah sup itu matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkoknya dan meniup sup tersebut. "Lalu mengapa sup itu engkau tiup?" tanya Baginda lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan, Baginda," jawab Abu Nawas. Aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," ketus Baginda mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda diiringi senyum kecut Abu Nawas. Akhirnya Baginda tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas. Malam itu juga Baginda memutuskan untuk pulang ke istana diantar Abu Nawas. Di tengah perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. "Ngomong-ngomong, berapa umurmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. 40 tahun, Baginda," jawab Abu Nawas. "Loh, perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama," tanya Baginda kembali. "Hamba konsisten, Baginda," jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Karena jawaban tersebut, Baginda akhirnya mengetahui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan. Begitu juga akhirnya Baginda sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas. Di pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasa ke sebuah tempat wisata. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asyik. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat wisata itu,
dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku," tanyalah orang tua itu, perintah sang raja kepada salah seorang menteri bernama Ja'far. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu Anda dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basroh, anak muda," jawab si kakek. "Mau kemana kek?" tanya Ja'far kembali. "Ini, aku mau ke Baghdad," jawab sang kakek. "Ada keperluan apa?" tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," kata sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit kepada Ja'far. Di tengah percakapan mereka, Baginda Raja lalu berbisik kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak ia bergurau." "Jangan Baginda, kasihan, ia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah," jawab Abu Nawas. "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda kepada Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan," kata Abu Nawas sambil menganggukkan kepalanya. Setelahnya Abu Nawas beranjak menghampiri si kakek. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu dengarkan baik-baik resep ini kek," kata Abu Nawas. "Baik, cepat sebutkan apa resep itu," jawab kakek tidak sabar menunggu jawaban Abu Nawas. "Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Tak lupa juga untuk disimpan di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah Anda akan sembuh," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak dan mengolok-olokimu." Setelah mendengar penuturan si kakek itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal. "Hahaha, coba beri orang tua itu hadiah," kata Baginda sambil menahan tawanya. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang berbahagia. Tak lama setelah itu, sang kakek pergi meninggalkan mereka. Kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah tidak hanya membuat orang-orang kagum kepadanya, namun juga mengundang gelak tawa. Karena caranya tergolong unik, tapi selalu berhasil. Begitu juga saat dirinya berdoa meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Abu Nawas yang masih lajang jatuh cinta kepada gadis bunga desa yang cantik jelita dan solehah. Cinta yang begitu dahsyat dan membara membuatnya sangat berambisi untuk memperistri gadis bunga desa tersebut. Ia pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika gadis itu memang jodohku,
maka dekatkanlah ia kepadaku. Akan tetapi bila gadis itu bukanlah jodohku, ya Allah, tolong ya Allah, sekali lagi tolong pertimbangkanlah kembali ya Allah, kata Abu Nawas dalam doanya sembari menyebut nama gadis impiannya. Abu Nawas memanjatkan doa tersebut dengan sungguh-sungguh selama berbulan-bulan. Setelah menunggu lebih dari 3 bulan tak ada tanda-tanda dikabulkan doanya, ia pun kemudian mengganti kalimat doanya. Akan tetapi kali ini ia tak ingin memaksa Allah agar doanya dikabulkan. Dan kalimat doa yang diucapkannya pun cenderung lebih pasrah tanpa diembel-embeli nama gadis yang didambakannya. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku ya Allah. Namun untuk kesekian kalinya Allah masih belum mengabulkan doa Abu Nawas. Meski demikian Abu Nawas tak pernah menyerah berdoa kepada Allah. Lama-lama ia khawatir juga karena takut gadis pujaannya keburu dipinang laki-laki lain. Akhirnya ia memutar otak bagaimana caranya agar doanya cepat dikabulkan. Ia pun mengubah kalimat doanya untuk kesekian kalinya. Ya Allah, kini aku tidak lagi meminta untuk diriku ya Allah. Aku hanya meminta gadis itu sebagai menantu ibuku yang sudah tua renta. Sekali lagi bukan untukku ya Allah. Aku hanya ingin melihat ibuku bahagia. Ya Allah, maka jadikanlah gadis itu sebagai menantunya. Abu Nawas membawa nama ibunya dalam doa, padahal tetap saja permintaannya itu untuk dirinya. Allah Maha Tahu dan tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun mengabulkan doanya. Singkat cerita, menikahlah Abu Nawas dengan gadis pujaannya itu. Abu Nawas pun sangat gembira mempunyai istri cantik jelita, di mana gadis itu dulunya merupakan bunga desa yang jadi rebutan para lelaki di kampungnya. Setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya yang baru pulang dari pasar terlihat murung. Abu Nawas yang sangat sayang dan perhatian dengan istrinya merasa khawatir. Ia pun bertanya, "Wahai Dinda istriku, kenapa engkau terlihat murung?" Istrinya menjawab, "Suamiku, kamu tahu sendiri kan sebelum aku menikah denganmu banyak laki-laki yang ingin mendapatkanku. Tapi aku lebih memilih dirimu untuk menjadi suamiku. Namun sepertinya mereka masih belum bisa menerima kenyataan ini. Mereka masih saja menggodaku, baik ketika ketemu di jalan ataupun di tempat-tempat lain. Tadi di pasar mereka juga menggoda aku." Mendengar penuturan istrinya itu, Abu Nawas langsung memeluknya dan berkata, "Jangan khawatir Dinda, Kanda punya cara untuk menyadarkan mereka." Selepas itu Abu Nawas lalu pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan beberapa pewarna makanan. Usai dari pasar, ubi-ubian yang dipilihnya langsung dimasak menjadi makanan. Lalu makanan tersebut diberi warna yang berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang putih dan juga warna coklat. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas kemudian memanggil semua laki-laki yang selalu menggoda istrinya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan Abu Nawas itu. Setibanya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari ubi-ubian yang telah diberi pewarna. Ada yang berwarna merah, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda.
Ternyata dari banyak itu rasanya sama saja, hingga mereka saling berbisik menanyakan rasa hidangan yang dimakannya. Lama mereka berada di rumah Abu Nawas dan hidangan pun hampir habis. Satu di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, kami sudah lama di sini, namun kau tak berkata sepatah kata pun. Jadi apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Abu Nawas menjawab, "Tujuanku mengundang kalian kemari adanya untuk menikmati beraneka macam makanan yang aku masak." "Oh, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih Abu Nawas." "Tapi ada tapinya nih Abu Nawas. Dari semua makanan yang kamu masak ini meskipun berbeda-beda warna, tapi rasanya kok sama semua ya?" Lepas menghirup napas, Abu Nawas pun menjelaskan, "Saudara-saudaraku yang kalian makan itu tak ubahnya ibarat istri-istri kita semuanya. Terlihat menarik hanya karena warnanya yang berbeda, sehingga kita pun tergoda untuk menikmatinya. Tapi setelah kita memakannya, rasanya tetap sama saja. Pada dasarnya wanita hanya berbeda dari fisiknya saja, namun mereka sama. Wanita rasanya juga sama." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tertunduk malu. Mereka merasa bersalah karena sering menggoda istri Abu Nawas. Satu persatu dari mereka akhirnya pamit pulang sembari minta maaf. Sejak saat itulah tidak ada lagi yang menggoda istri Abu Nawas. Abu Nawas dan pedagang Mesir. Pada suatu hari, seorang pria asal Mesir datang ke Baghdad. Ia membawa barang dagangan dalam jumlah besar. Maklum, ia adalah seorang saudagar. Dalam waktu singkat, dagangannya habis terjual di pasar, dan ia pun berniat kembali pulang ke negerinya. Tapi berhubung kapal yang ditunggu belum juga datang, ia terpaksa tinggal lebih lama di Baghdad. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan seorang putri anak seorang penghulu Baghdad dengan mahar yang nilainya sangat tinggi. Merebaklah cerita mimpi itu ke segala penjuru hingga sampai terdengar oleh Tuan Hakim. "Benarkah engkau bermimpi mengawini anak gadisku?" tanya Tuan Hakim setelah ia berhasil menemukan pedagang asal Mesir tersebut di sebuah penginapan. "Benar Tuan Hakim," jawab si pedagang Mesir. "Kalau begitu kamu harus membayar mahar untuk anakku," ujar Tuan Hakim. "Tapi Tuan, mana mungkin saya harus membayar mahar? Ini kan hanya mimpi," sergah si pedagang Mesir. Tuan Hakim itu pun merampas semua harta milik si pedagang Mesir tersebut, kecuali pakaian yang dikenakannya. Ia kemudian mengusirnya dari tempat itu. Sebagai orang asing, si pedagang itu tidak tahu harus mengadukan musibah yang merundungnya kemana dan kepada siapa. Akhirnya ia jadi sinting. Ia pun menjadi pengemis untuk makan sehari-hari. Pada suatu hari, ia lewat di depan rumah seorang perempuan tua penjual kopi. Penjual kopi itu pun jatuh kasihan melihat kondisi orang Mesir tersebut. "Hai, engkau dari mana?" tanyanya. "Aku dari Mesir membawa dagangan kemari, tetapi semua hartaku habis dirampas oleh Tuan Hakim. Kalau demikian, sebaiknya engkau menemui Abu Nawas dan ceritakan musibah yang menimpamu itu. Semoga ia bisa membantumu," ujar si ibu tua. Singkat cerita, pedagang Mesir yang malang itu pun pergi menemui Abu Nawas dan menceritakan kemalangan yang menimpanya dengan nada mengiba. Ketika itu Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya di rumahnya. Kata Abu Nawas, "Hai anak muda, bersediakah kamu melaporkan kisahmu ini kepada Sultan Harun ar-Rasyid?"
Bolehkah aku menceritakan segala sesuatunya secara jujur kepadamu, Sultan? Di mana kamu tinggal, supaya aku mudah mencarimu? Tanya Abu Nawas lagi. Di rumah ibu tua penjual kopi, dialah yang menampung dan memberiku makan, ujarnya. Begitu pedagang asal Mesir itu pergi, Abu Nawas mengumpulkan murid-muridnya. Sekarang kalian semua boleh pulang. Tetapi malam nanti kembalilah kemari sambil membawa cangkul, kapak, batu, dan bakul, katanya. Tentu saja murid-muridnya heran. Aneh guru kita ini, apa yang akan diperbuatnya malam nanti? Pikir mereka sambil berjalan pulang. Malam harinya setelah para muridnya berkumpul kembali, Abu Nawas pun berseru, "Hai kamu semua, pergilah ke rumah Tuan Hakim, lalu hancurkan rumahnya. Kalau ada yang bertanya, jangan kamu pedulikan, tetapi katakan bahwa aku yang menyuruh kalian melakukan hal itu." Maka di kegelapan malam itu berbondong-bondonglah murid Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim untuk melaksanakan perintah menghancurkan rumah. Tentu saja penghuni rumah terkejut bukan main, sementara ia sedang dibuai mimpi indah. "Siapa yang menyuruh menghancurkan rumahku?" tanya Tuan Hakim. "Guru kami, yaitu Abu Nawas," jawab mereka serempak. Orang-orang kampung yang melihat itu berusaha mengusir anak-anak itu, tetapi tidak berhasil. Mereka melempari batu oleh murid-murid Abu Nawas. Di selain itu, jumlah orang kampung sangat kecil dibandingkan jumlah murid Abu Nawas. Siang harinya, Tuan Hakim melaporkan peristiwa itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid, yang kemudian memerintahkan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian memanggil pandangan asal Mesir itu. Mereka bertiga menghadap ke istana. "Mengapa engkau menyuruh menghancurkan rumah penghulu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya tuanku, kami suruh para murid menghancurkan rumah Tuan Hakim, karena dalam mimpinya Tuan Hakim menyuruh kami menghancurkan rumahnya," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, bolehkah mimpi dilaksanakan? Hukum mana yang engkau pakai?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. "Mohon maaf yang mulia, hukum yang kami pakai ialah hukum Tuan Hakim." Mendengar jawaban itu, Tuan Hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya tertunduk lesu dan membisu sampai terdengar titah sang sultan. "Abu Nawas, coba jelaskan maksud perkataanmu tadi." "Ya tuanku, ada seorang pedagang Mesir datang ke negeri ini. Pada suatu malam, ia bermimpi menikah dengan anak Tuan Hakim dengan mahar yang jumlahnya banyak sekali. Kabar itu didengar oleh Tuan Hakim. Lalu ia menemui si pedagang Mesir dan meminta mahar anak gadisnya itu. Tentu saja si pedagang Mesir tidak bersedia menyerahkan mahar, karena pernikahan itu hanya mimpi. Tapi Tuan Hakim malah merampas seluruh harta si pedagang Mesir, kecuali baju yang dikenakannya. Tuan Hakim tidak mengingkari laporan Abu Nawas. Ia hanya membisu, lidahnya keluh. "Di mana pedagang Mesir itu?" tanya Sultan Harun ar-Rasyid. Pedagang Mesir itu pun datanglah menghadap Sultan Harun ar-Rasyid. "Hai pedagang Mesir, ceritakan kembali pengalamanmu selama engkau berdagang di negeriku ini," titah Sultan Harun ar-Rasyid. Pedagang itu pun menyembah dan menceritakan kembali semua pengalamannya selama berdagang di Baghdad. Mendengar cerita itu, Sultan murka dan memecat Tuan Hakim serta mengurungnya di penjara. Sultan juga merampas harta benda Tuan Hakim dan memberikannya kepada si pedagang Mesir. Abu Nawas lebih hebat dari jin Ifrit. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda membaca surat An-Naml ayat 39 sampai 40. Jin Ifrit berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu
sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Robku maha kaya, maha mulia. Al-Quran Surah An-Naml ayat 39 sampai 40. Baginda mencermati ayat tersebut. Jin ifrit saja bisa dikalahkan seorang ulama, berarti manusia lebih sakti dari para jin. Ulama di masa Raja Sulaiman lebih cepat memindahkan singgasana Ratu Bilqis dibanding jin ifrit. Ulama itu mampu membawa singgasana ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia mengedipkan mata, sedangkan ifrit hanya mampu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum dia bangkit dari tempat duduknya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan, karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Kalau di masa Raja Sulaiman ada ulama yang lebih hebat dari jin ifrit, di masa sekarang ada Abu Nawas, ujar Baginda dalam hati. Baginda pun segera memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda berkata, sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Karena kemampuanmu belum teruji, maka kamu punya waktu sebulan untuk melakukan permintaanku itu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pulang dengan hati masyghul. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usulmu? Hamba akan memindahkan istana paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda Raja. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan. Apalagi? Tanya Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu kuterima, kata Baginda menyetujui.
Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas, tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Kurban. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Abu Nawas membakar tendanya sendiri. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasihat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Namun saran tersebut ditolak Baginda Raja. Ia beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukannya. "Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya apa Paduka yang membuat Paduka bosan?" tanya balik penasihat istana. "Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini," jawab Baginda Raja. "Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari sesuatu yang baru. Saya ada ide Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka berkemah?" ucap penasehat istana. "Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik," balas Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka berkesan, Paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti Paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah?" ucap penasehat istana. "Ya memang, tapi permainan apa yang ingin kau usulkan?" tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. "Wah,
ide kamu cemerlang juga ya. Kali ini dia pasti akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja." Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang Abu Nawas. Mari mendekatlah dan duduk bersamaku," sambut Baginda Raja. "Paduka sepertinya terlihat ceria." "Saya ikut bahagia Paduka," balas Abu Nawas. "Oh, tentu saja Abu Nawas, karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1.000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama sebulan penuh. Apakah kamu bersedia?" tantang Baginda Raja. "Kalau boleh tahu Paduka, apa itu permainannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Lomba berkemah Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun, tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya," ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa, dan aku pasti akan memenangkan permainan ini," pikir Abu Nawas dalam hati. "Baiklah Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka," balas Abu Nawas. "Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya," timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan, mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali. Kalau begini caranya, aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku. Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainannya akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana, bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu, ini menjadi kosong. Tak seorang pun yang ada di situ. Karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama suara kumandang azan subuh terdengar. "Alhamdulillah," teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu orang-orang pun menjadi heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kemahmu kebakaran, tapi kamu malah merasa senang," ucap Baginda Raja. "Oh, tentu saja Paduka yang mulia.
Karena saya memenangkan permainan ini, balas Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Coba lihatlah, semua tamu paduka datang ke kemah saya, jawab Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja mulai memahami maksud perkataan Abu Nawas. Oh, tunggu dulu, belum tentu Abu Nawas. Karena semua tamu yang datang ke kemahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah, bantah Baginda Raja. Waduh, paduka salah menghitung. Bukankah paduka juga datang kemari? Berarti jumlah tamu yang datang ke kemah saya lebih banyak. Meskipun selisihnya cuma satu orang, yaitu Baginda sendiri, ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja harus menerima kekalahannya. Kamu memang cerdik Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan datang di situ bertanya kepadanya, Hei Abu Nawas, apakah kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, dengar ya kawan, harga kemahku ini cuma 10 dinar. Sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jika aku menang itu jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu langsung memuji kecerdikan Abu Nawas.